Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pertemuan kita untuk kesekian kalinya bahasa Indonesia, dan sepertinya akan menjadi pertemuan pembahasan materi yang terakhir untuk kalian kelas 9 ya, karena minggu depan kalian sudah PAS dan setelah itu ujian sekolah. Nah, jadi ini pembahasan materi yang terakhir, yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Bahasnya di buku paket ya, silahkan siapkan dulu buku paketnya. Siapkan dulu buku paketnya ya. Bahasa Indonesia, buka bab 6 halaman 148. Halaman 148. Bersama saya Bu Sanggita, SMP Negeri 1 Candiroto, Temanggung. Oke, untuk kemarin ujian praktik ya, sekilas aja. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan, dan itu sangat kami apresiasi ya. Saya Bu Sanggita dan Pak Hadi sebagai penguji 1 sangat mengapresiasi niat kalian membuat video, sangat bagus. Yang videonya memenuhi kriteria ya, itu sangat kami banggakan dan sangat menyenangkan ya melihat kalian membuat video uprak teks prosedur. Ada beberapa banyak judul, kalian sangat kreatif, dan ada juga yang nggak niat tuh juga ada yang asal bikinnya, ada yang tidak sesuai kriteria, padahal di soal ujian praktik pun di lembar kertasnya sudah ada kriterianya, ketentuannya itu sudah ada, muka harus terlihat, kemudian diedit semaksimal mungkin di tempat yang cerah, terang, kemudian memakai seragam yang rapi pun itu kalian masih susah ya bagi beberapa orang. Ada yang makainya seragam masih keluar, nggak dirapikan, nggak dimasukkan celana, itu otomatis sudah mengurangi nilai ya. Dan apalagi ya kemarin, dan ketika membuat video kalian cuma diem aja, nggak jelasin prosesnya itu apa, bahkan nama pun nggak dikasih, bahkan judulnya apa, buat apa tuh nggak dikasih, ada itu. Jadi tiba-tiba udah proses pembuatan, ada yang syutingnya, merekam videonya, kelihatan tangan doang dari awal sampai akhir, nggak tahu itu buat apa itu tahu, apa itu tempe, atau itu ayam tuh nggak tahu, itu tuh buat apa nggak tahu ada. Tapi kami tetap menghargai kalian sudah mengirim videonya, tuh tetap ada ya, nilainya tetap ada. Jadi terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan berusaha agar nilainya bagus. Sip buat kalian, semoga kedepannya kalian tetap sukses, patuhi aturan agar hidup kalian itu lancar ya. Ya kalau bandel ya nggak apa-apa lah, tapi tahu tempat ya, tahu tempat, tahu waktu, tahu batasan. Ya, dah untuk ujian praktik silakan kalau ada yang mau ditanyakan WA saya atau WA Pak Hadi. Kita mulai materinya ya. Buka paket halaman 148. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita fokus ke struktur, kemudian kebahasaan dan cara membuatnya. Oke, pada pembelajaran tentang cerpen ya, tentunya kalian sudah pernah baca cerpen ya. Dijelaskan fungsi teks narasi yaitu menghibur dan mendidik. Menghibur itu berarti cerpen mengisi waktu luang kita dengan cara membaca,
dan mendidik, karena dalam cerpen itu ada amanatnya, ada pembelajaran yang kita dapat dari cerita hidup tokoh di cerpen tersebut, ya, entah itu tersirat atau tersurat. Kalau tersurat itu berarti tersampaikan secara kalimat di teks. Kita sebagai teman harus saling membantu, itu ada, jelas kalimatnya itu ada di cerpennya, itu berarti tersurat. Kalau tersirat itu berarti kita harus menyimpulkan. Setelah kita membaca itu kita menyimpulkan. Misalnya ada teks seperti ini: Andi berjalan terburu-buru hingga ia terjatuh-jatuh masuk sumur. Nah, itu berarti tersiratnya itu kita jika melakukan sesuatu harus berhati-hati gitu ya. Di teks tadi nggak disebutkan Andi harus hati-hati, itu enggak, tapi kita menyimpulkan sendiri, itu namanya tersirat, ya. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi. Inspirasi itu ide kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam. Kamu terharu, kamu ikut sedih, kamu ikut bahagia, itu menggugah perasaan, ya. Nah, dan mampu membuat seseorang yang membaca itu berjanji kepada dirinya. Jadi terinspirasi untuk menjadi orang baik gitu ya. Nah, ini menjadi lebih baik, lebih peduli, lebih berempati terhadap orang lain. Berempati, empati itu artinya adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya saya melihat Muhammad sedih, nah saya ikut sedih, itu namanya saya berempati sama Muhammad gitu ya, ikut merasakan perasaan orang lain. Selanjutnya, kegiatan 1, baca dan resapi makna cerita berikut. Di halaman 149 ya, ada cerita, ada tabel cerita di situ ya, sampai halaman 151. Silakan dibuka dulu halaman 149. Kalian baca dulu. Kalian baca ya. Kalian baca dulu. Di pause video ini. Kalian baca dulu. Silakan di pause. Setelah ini akan ada pembahasan ya. Ya, pembahasannya di kegiatan 2, pertanyaan identifikasi. Identifikasi itu pemahaman. Halaman 151. Kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Nah, jawabannya boleh kalian catat di buku catatan ya, biar nggak lupa, dicatat di buku catatan dan diberi tanggal. Sekarang tanggal 29 Maret 2021. Diberi tanggal sesuai hari ini ya. Kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca? Nah, jawabannya adalah tulisan tersebut dapat memberi inspirasi dan menggugah perasaan sehingga memberi kesan yang mendalam untuk melakukan kebaikan. Yang nomor 2, rasa empati apa yang ada di teks? Nah, jawabannya rasa empati untuk menolong sesama dan berbuat kebaikan tanpa berburuk sangka. Nomor 3, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Jawabannya apa? Jawabannya adalah kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu sesama dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mensyukuri ya, alhamdulillah diberikan kesehatan sampai hari ini, kalian juga harus bersyukur, jangan lupa. Nomor 4, apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita itu? Jawabannya, berpikir dahulu sebelum bertindak. Nah, berpikir dahulu sebelum bertindak yang bisa dijadikan pedoman hidup berdasarkan cerita tersebut. Oke, udah.
Kalian catat, nanti bisa di pause, kalian ulangi, di pause gitu ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke halaman 152 sampai 154. Buka dulu 152. Kita sudah masuk ke struktur. Menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Nah, ini ya, cerita inspiratif itu berarti cerita yang menimbulkan ide tentang kebaikan gitu ya. Menyimpulkan informasinya. Sebelum menyimpulkan informasinya, kita harus tahu strukturnya ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelum-sebelumnya ya tentang teks, itu pasti ada struktur. Struktur itu sistematika teks agar sesuai dengan temanya. Nah, di sini kita teks inspiratif, cerita inspiratif, dan yang pertama adalah orientasi, pengantar cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa, kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Ini kisahnya ya. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi itu puncak inti cerita, tempat kisah yang bisa menjadi inspirasi. Nah, di sini tegang-tegangnya nih. Di sini adalah inti dari ceritanya. Kemudian resolusi. Resolusi itu peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang terakhir adalah koda. Koda adalah penutup cerita, kesimpulan, pesan moral. Nah, berarti kalau penutup cerita ada kesimpulannya, berarti cerita inspiratif ini amanatnya tersurat ya, karena ada di bagian koda ini. Tapi kalau di bagian koda ini tidak ada, tidak disebutkan, tidak dibuat, berarti ceritanya bisa aja tersirat gitu ya. Tapi kalau jelas ada bagian koda, kemudian dari cerita tersebut kita bisa memahami kalau kita harus lebih berhati-hati. Nah, itu berarti tersurat. Dan struktur ini harus urut. Ya, nomor 1 itu orientasi, nomor 2 perumitan, nomor 3 komplikasi, 4 resolusi, terakhir koda. Harus urut. Ya. Coba kita buka ya. Contoh menelaah cerita inspiratif ya. Nih ada di halaman 153, silahkan dibaca. 153. Orientasi. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat. Nah, itu pengantar ya. Nah, ketika sudah masuk masalah, itu adalah perumitan peristiwa. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen. Temperamen itu sifat ya, sifat, dengan sifat anaknya. Dan selanjutnya komplikasi. Komplikasi itu berarti ada puncak masalah. Resolusi itu berarti sudah ada pemecahan masalahnya gitu ya. Koda, hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas palu di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat, sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, koda di sini adalah amanat secara tersurat. Pembelajaran buat kita, terutama kalian, ya kita semua, saya juga, berhati-hati dalam berucap di sosial media, apalagi dalam membuat status, membuat curhatan di sosmed. Itu tolong kalian jangan menyakiti orang lain ya, nggak usah nyindir-nyindir. Kalau berani sampaikan langsung ke depan orangnya, bicara langsung, nggak usah nyindir-nyindir ya. Karena kalian ngomongin orang seperti itu tuh sama aja kalian penakut. Kalau kalian ada seseorang yang tidak cocok, udah biarin aja ya, biarin aja, tidak usah menyakiti orang dengan ucapanmu. Oke, selanjutnya
di halaman 154, kegiatan 2, cara menyusun cerita inspiratif. Nah, menyusun cerita inspiratif sama dengan cerita pendek yang lain ya. Tapi dalam cerita inspiratif ini kalian lebih menonjolkan lagi amanat yang tersimpan, amanat yang bisa kalian sampaikan ke orang banyak. Nah, karena namanya aja inspiratif ya, jadi memberi ide kebaikan ke orang banyak, ke pembaca. Bagaimana menulis cerita inspiratif? Nah, yang pertama, membawakan momen aha kepada pembaca. Aha di sini maksudnya ide ya. Aha gitu ya, ide. Yang kedua adalah menyentak langsung hati dan pikiran pembaca agar tetap semangat, menjadi lebih baik, berbuat lebih tulus dalam hidup ya. Cerita tersebut bisa membuat orang lebih baik gitu. Dan ini cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam, ada pesan-pesannya. Menulis cerita inspiratif selain bermanfaat bagi orang lain juga pasti bermanfaat untuk pengembangan diri kita dalam menyampaikan ide kita, dalam kita menulis itu akan lebih terasah lagi. Ada yang ingin diceritakan, disampaikan, inilah kunci atau tema cerita. Misalnya kalian lagi ngalamun mikir, kok aku liburnya lama banget ya kali ini. Mungkin dulu kalian berdoa, wah mbok yo libur ki setahun ya. Nah sekarang kejadian libur setahun ya, bukan libur sih, kalian daring. Nah tema ceritanya misalnya bersyukur. Nah itu bisa kalian jadikan cerita, kalian tulis tuh, dicatat di orang-orang bersyukur. Nanti kalian kasih tokoh-tokohnya siapa. Nah, dan lanjut mau jalan ceritanya seperti apa. Bisa terinspirasi dari pengalaman nyata yang kamu alami, kemudian cerita motivasi dari teman yang mempengaruhi secara positif. Bisa tentang hewan, bisa tentang imajinasi kamu ya. Jadi nggak harus tentang kisah nyata, tapi bisa juga hasil imajinasi. Kamu habis lihat apa, baca di internet tentang apa. Nah, model cerita inspirasi adalah sebagai berikut nih. Ada awal, tengah, akhir. Tentunya ini semua sesuai dengan strukturnya ya. Strukturnya tadi ada ada yang pertama orientasi, kemudian perumitan. Yang kedua perumitan dulu, perumitan masalahnya. Yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, yang kelima koda. Ini harus tetap sesuai dengan strukturnya. Awal, nih seorang memiliki tantangan, kesulitan. Di bagian tengah, keputusan dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Nah, kesulitan demi kesulitannya apa? Akhirnya adalah sukses yang diraih akibat keputusan dari tokoh tersebut apa. Nah, di bagian akhir. Oke, sumber pembelajaran kali ini adalah buku paket ya. Untuk buku paket, tolong isi nomor buku paket kalian ya. Sudah ada di link. Ada pernah dibagikan oleh wali kelas. Kalau kalian belum isi silahkan tanya ke wali kelas atau japri saya ya, japri Bu Sanggita, untuk saya bagikan linknya lagi agar kalian mengisi nomor buku sesuai dengan nomor buku yang kalian dapat ya. Diisi. Ada kesulitan silahkan hubungi Bu Sanggita. Nomor HP kalian sudah tahu ya, 085726482710, atau kalian datang ke sekolah langsung ke perpustakaan. Karena nanti jika nomornya nggak sama, geseh, ya itu kalian ganti ya, harus ada gantinya dan kalian harus menerima konsekuensinya. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Selalu update tentang materi dari Bapak Ibu Guru ya. Bapak Ibu Guru pasti sudah memberikan materi, apalagi kalian mau ujian kan.
jangan tertinggal materi ya. Semangat, sukses selalu, terima kasih.